Shalom Jemaat Keluarga Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kabar kita baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada abad ke-18, seorang penginjil asal Inggris bernama John Wesley sempat mengalami krisis iman ketika ia melakukan pelayaran ke Amerika dan kapal yang digunakan John Wesley ini diterpa badai. Ya, banyak orang yang seketika itu menjadi takut, cemas, panik, berteriak, menangis. Tetapi John Wesley juga melihat ada sekelompok orang yang justru tetap tenang dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, yaitu mereka kelompok dari Mufaria. Kemudian John Wesley bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tidak takut?" Kemudian salah satu dari mereka menjawab, "Terima kasih Tuhan, kami tidak takut." Kemudian John Wesley bertanya lagi, "Apakah wanita dan anak-anakmu tidak takut mati?" Lalu mereka menjawab dengan lembut, "Tidak, wanita dan anak-anak kami tidak takut mati." Kemudian John Wesley yang menyadari bahwa dirinya adalah seorang penginjil, seorang pengkhotbah, dan juga yang merasa bahwa dia adalah Kristen yang sudah menjadi seorang Kristen yang sejati, merasa bahwa John Wesley ini tidak memiliki iman seperti yang dimiliki oleh orang-orang Mufaria. Karena di tengah bahaya, John Wesley merasa ketakutan. Mungkin jika kita ada di posisi itu juga kita akan merasakan yang namanya ketakutan, walaupun mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen. Nah, hari ini kita mau melihat kabar baik dari kisah Paulus ketika dia ada di dalam bahaya, ketika dia sama juga ada di kapal. Oke, hari ini saya akan membuka Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semua. "Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, 'Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena itu, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya pada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin.'" Kita melihat kisah Paulus ini bahwa ketika itu Paulus harus pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar karena apa yang telah diperbuatnya di Yerusalem. Dan orang-orang Yahudi ini menganggap bahwa Paulus ini membuat kekacauan di Yerusalem karena Paulus memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini ingin Paulus tuh dijatuhi hukuman mati. Kemudian akhirnya Paulus bertolak ke Roma, singkat ceritanya. Dan di saat perjalanan ke Roma, mereka singgah di Pelabuhan Indah. Kemudian saat mereka ingin melanjutkan perjalanannya, Paulus sebenarnya sudah memperingatkan untuk tidak melanjutkan perjalanannya karena saat itu memasuki cuaca yang buruk, memasuki bulan-bulan cuaca yang buruk dan tidak bagus untuk melakukan pelayaran. Tetapi perwira yang mengawal Paulus lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh nahkoda kapal tersebut. Akhirnya mereka melanjutkan, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Paulus terjadi, bahwa mereka diterpa badai yang sangat besar. Selama berhari-hari, 14 hari lamanya mereka terombang-ambingkan di tengah laut. Dan mereka juga ketakutan karena tidak ada lagi tempat aman untuk mencari keamanan di sana. Di kanan kiri laut, depan belakang laut,
tidak ada lagi tempat berharap, sampai mereka pun putus harapan. Kemudian Paulus ini dikuatkan oleh malaikat Tuhan. Dan Paulus ada di kapal itu yang dalam bahaya karena bukan kesalahan dia, tapi karena mereka, orang-orang yang ada dalam kapal ini tidak mengikuti apa yang diminta oleh Paulus. Jadi mungkin jika kita ada di posisi Paulus ya, kita mungkin udah kesel duluan, kita udah marah duluan sama orang-orang itu. Karena tuh kan udah dibilangin jangan berlayar dulu, batu-batu dibilangin ini kan kita masuk ke cuaca yang tidak baik untuk melakukan pelayaran. Tapi kalau kita melihat tadi ayat di atas ya, di ayat 21, walaupun Paulus mungkin ada sedikit penyesalan, saudara-saudaraku, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ada penyesalan yang dirasakan oleh Paulus, tetapi respon Paulus tidak sampai di situ saja. Dia tetap memotivasi, memberikan harapan kepada orang-orang yang ada di kapal supaya mereka tetap tabah hati dan meyakinkan mereka bahwa mereka semuanya akan selamat. Mungkin kalau kita, ya kalau saya pribadi, saya bakalan tiap hari tuh selama 14 hari itu saya akan menggerutu dan menyalahkan ini itu. Nah, kita bisa melihat, kita bisa belajar dari Paulus bahwa Paulus tidak menyalahkan keadaan, Paulus tidak menyalahkan ini, menyalahkan itu. Dan saya sangat belajar dari kisah Paulus ini bahwa ya Tuhan izinkan ini terjadi dalam perjalanan Paulus untuk menunjukkan bahwa seberapa besar iman Paulus dan iman orang-orang yang ada di kapal itu. Kemudian jika kita melihat lagi dalam ayat-ayat selanjutnya, orang-orang awak-awak kapal yang tadi yang sudah bilang kita akan melanjutkan perjalanan, mereka justru berniat untuk melarikan diri dengan skoci-skoci yang ada. Lalu Paulus bilang kalau kalian pergi menyelamatkan diri dengan skoci-skoci itu, kita akan binasa semuanya. Baik yang mencoba untuk menyelamatkan diri, baik yang ada di kapal, semuanya akan binasa. Nah, Paulus menunjukkan sifat gentle-nya dia juga, bahwa ketika dia dalam kesukaran, ketika dia dalam kesusahan, dia tidak mencoba lari dari masalah. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, mungkin kesusahan hari ini atau selama pandemi ini kita mengalami kesusahan hidup, kesukaran hidup, banyak masalah yang datang dalam hidup kita. Jangan pernah lari, karena mungkin kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi masalah, menghadapi kesukaran hidup, karena Tuhan punya tujuan, punya rencana yang indah bagi kita. Dan Tuhan Yesus pun sudah menjanjikan hal tersebut kepada Paulus. Ya, kalau kita melihat lagi di pasal 23, kita melihat mundur di pasal 23 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus menampakkan kepada Paulus dan berkata, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ini Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan sudah mengatakan bahwa hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi kehendak Tuhan bahwa Paulus ini harus bersaksi di Roma. Dan gak mungkin ketika Paulus ada dalam kapal yang di dalam bahaya, mereka kemudian binasa semua. Berarti kehendak Tuhan tidak terpenuhi, kehendak Tuhan tidak terjadi. Tapi inilah janji-janji Tuhan, bahwa ketika Tuhan bilang hendaklah engkau bersaksi di Roma, ya itu pasti terjadi. Paulus pasti akan sampai di Roma dan kemudian dikuatkan kembali ketika mereka sudah ada di kapal itu yang terombang-ambingkan, bahwa kuatkanlah hatimu dan kau dan seluruh isi orang-orang di kapal ini akan selamat. Inilah kita harus belajar seperti Paulus juga, bahwa kita harus fokus dengan janji Tuhan. Kita harus percaya bahwa janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita mengalami
kesukaran hidup ya. Contohnya kita mungkin, pandemi, kita melihat pandemi COVID-19 ini tidak beres-beres. Kemudian, sekarang lagi menjalani PPKM yang diperpanjang dan juga akhirnya usaha kita dan perekonomian kita menurun. Kita mungkin mulai takut, kita mulai cemas akan masa depan kita. Apa yang akan kita hadapi di masa depan, kita mulai cemas. Kapan ini berakhir? Ya kalau kita melihat lagi di perhelatan Euro 2020 kemarin, ya kita melihat di stadion itu udah terisi penuh oleh orang-orang yang menonton bola secara langsung. Saya pribadi mikir, kapan Indonesia bisa begini nih? Kapan Indonesia bisa ya orangnya kembali hidup normal, bisa nonton bola di tempat, kemudian bisa ya hidup secara normal lagi. Terkadang mungkin kita seperti ingin menyalahkan orang-orang yang mungkin tidak taat untuk melakukan protokol, tidak taat melakukan PPKM dan lain sebagainya. Tapi ya kita harus menikmati aja proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini, khususnya di Indonesia. Jadi marilah kita mungkin doakan orang-orang di Indonesia ini supaya bisa sesuai taat dengan protokol yang sudah ditetapkan, kemudian taat kepada aturan-aturan pemerintah. Ya kita tidak bisa ngatur orang-orang itu. Ya sama seperti yang dialami Paulus, bahwa Paulus hanya ikut apa yang dikatakan oleh perwira ini. Atas kesalahan orang-orang tersebut, Paulus ada dalam bahaya. Nah, kita mau menjadi seperti Paulus, bahwa ketika kita ada dalam kesukaran hidup dan itu bukan karena kita yang membuatnya, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menggerutu menyalahkan ini itu. Oke, mungkin penyesalan ada, tapi jangan berhenti dalam penyesalan dan kemudian menyalahkan orang. Tapi kita harus bisa menjadi seperti Paulus, di mana dia tetap kuat, dia tetap percaya bahwa dirinya akan sampai di Roma. Kita tetap harus percaya bahwa di balik pandemi ini, di balik kesukaran hidup yang kita alami saat ini, kita melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kiranya hari ini kita dikuatkan kembali untuk kita tetap percaya akan janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Jikalau kami hari ini bisa dikuatkan kembali oleh firman-Mu, supaya kami menjadi kuat di masa-masa yang sukar ini, dan kami bisa belajar dari Paulus yang tidak menggerutu, tidak marah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya karena kesalahannya, mereka ada dalam bahaya. Tapi kami mau seperti Paulus, bahwa kami selalu fokus akan janji Tuhan. Kami mau percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami lagi untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Dan pertemukan kembali kami pada siaran Good News yang akan datang. Dan biarlah hidup kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.